Semoga kabar kita selalu sehat dan bahagia ya. Sebelumnya perkenalkan lagi, saya Serli Fitri Veronica dari Kampus Universitas PGRI Silampari Lubuk Linggau atau Unpari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, jurusan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya bakal memberikan materi mengenai keterampilan mengajar kelompok kecil. Apakah teman-teman semua sudah memahami bagaimana keterampilan dalam mengajar kelompok kecil? Apabila belum, mari kita saksikan video dari saya. Apabila kalian sudah memahaminya, tetap saksikan ya, karena mungkin pembahasannya sedikit berbeda dari apa yang kalian ketahui. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, dalam materi mengenai keterampilan mengajar kelompok kecil, nanti saya akan menjelaskan beberapa hal, di antaranya yaitu mengenai pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil. Selanjutnya, peran guru dalam mengajar kelompok kecil. Dan yang ketiga mengenai syarat untuk mengajar kelompok kecil. Dan yang keempat mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengajar kelompok kecil. Nah, ada 4 topik bahasan. Mari kita bahas satu persatu mengenai keterampilan mengajar kelompok kecil. Yang pertama mengenai pengertian. Bagaimana pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil? Mari kita simak video ini. Oke, kita bahas mengenai pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil. Dalam pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil, di sini ada beberapa kata, yaitu keterampilan mengajar, dan keterampilan mengajar dalam kelompok kecil. Mari kita bahas yang pertama, yaitu keterampilan. Keterampilan di sini konteksnya dalam mengajar. Jadi keterampilan merupakan suatu ide, pikiran, gagasan seorang guru untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih menarik lagi agar siswanya tidak merasa bosan atau tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, selanjutnya mengenai keterampilan mengajar. Apabila keterampilan dalam seorang pendidik atau di pendidikan itu mencakup semuanya, maka ini lebih kerucut lagi, yaitu mengenai keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar di sini kemampuan khusus seorang guru atau dosen atau pendidik yang lainnya yang mampu atau bisa digunakan seorang guru atau pendidik untuk mendidik, untuk mengajar siswanya agar lebih efektif, efisien, dan aktif. Nah, selanjutnya yaitu mengenai keterampilan mengajar kelompok kecil. Dalam pembelajaran kelompok kecil merupakan kemampuan guru untuk meningkatkan hubungan interpersonal yang sehat antara guru dan siswa dan siswa, maupun ini terjadi dalam pembelajaran kelompok kecil maupun perseorangan. Nah, untuk secara singkatnya mengenai keterampilan mengajar kelompok kecil, agar kita lebih mudah mengingatnya, merupakan gini. Keterampilan kelompok kecil merupakan keterampilan mengajar sekelompok siswa secara individual atau secara guru dan siswa secara langsung dan detail antara guru dan siswa itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kedua. Materi kedua di sini membahas mengenai peran guru dalam pembelajaran kelompok kecil atau mengajar kelompok kecil. Apa saja peran-peran guru dalam mengajar kelompok kecil? Di sini saya akan menyebutkan 5 peran guru dalam mengajar kelompok kecil. Di antaranya yaitu guru sebagai organisator kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, guru sebagai sumber informasi siswa. Yang ketiga, guru sebagai pendorong siswa untuk belajar. Yang keempat, di sini guru berperan untuk mendiagnosa bahwa siswa itu kekurangan dalam belajar apa, dan dengan mendiagnosa masalah belajar siswa, maka guru juga mampu memberikan solusi untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang kelima, guru selalu memberikan kesempatan untuk siswa dalam belajar proses belajar mengajar. Oke, itu tadi merupakan peran guru dalam proses keterampilan mengajar kelompok kecil. Sekarang kita lanjut ke syarat mengajar kelompok kecil. Dalam syarat pembelajaran kelas rangkap agar tercapai, di sini ada 5 syarat yang akan saya berikan pada teman-teman. Mari kita simak. Oke, syarat yang harus diperhatikan atau dilaksanakan agar
pelaksanaan pembelajaran kelompok kecil ini berjalan. Yang pertama yaitu adanya atau jalinan hubungan yang sehat antara guru dan siswa atau siswa dan siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini siswa belajar dengan kecepatan atau kemampuannya dia sendiri. Artinya tanpa paksaan atau tuntutan bahwa siswa harus mampu seperti ini, seperti itu. Namun di sini siswa melakukannya berdasarkan kemampuan mereka. Di sini yang ketiga, siswa mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya untuk mencapai proses pembelajaran yang baik. Oke, yang keempat yaitu di sini siswa syaratnya harus dilibatkan dalam proses serta perencanaan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu guru harus dapat menjadi atau berperan menjadi apapun. Bagaimana maksudnya? Karena di sini guru tugasnya bukan hanya untuk memberikan materi, tapi harus juga menyampaikan materinya agar dapat diterima oleh siswa untuk mendidik siswanya juga. Jadi guru harus bisa berperan menjadi apapun itu. Oke, lanjut ke materi keempat, yaitu mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengajar kelompok kecil. Apa saja? Mari kita saksikan videonya. Oke, di sini saya akan memberikan 5 hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengajar kelompok kecil. Di antaranya apa saja ya? Nah, yang pertama yaitu pembelajaran dilaksanakan berdasarkan perbedaan individu masing-masing siswa. Artinya setiap siswa kan memiliki cara belajar individual berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan setiap individunya. Selanjutnya yaitu mengenai kita harus mengupayakan keefektivitasan belajar serta keaktivitasan belajar siswa ketika melakukan proses pembelajaran kelompok kecil. Nah, selain itu kita harus memperhatikan dan memberikan pelayanan untuk siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Apabila kita sudah tahu kebutuhan siswa, maka kita harus melayaninya secara maksimal dan baik. Selanjutnya yaitu merangsang dan mengoptimalkan tumbuh kembang seorang siswa dalam proses pembelajarannya. Apakah dia memiliki kemajuan dalam proses pembelajarannya atau tidak. Oke, yang selanjutnya yaitu penggunaan berbagai variasi dalam proses pengorganisasian pembelajaran dalam pembelajaran kelas kelompok kecil. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai keterampilan dalam mengajar kelompok kecil. Ada 4 bahasan di sini tadi. Ada pengertian mengenai keterampilan mengajar kelompok kecil. Selanjutnya mengenai peran guru dalam melakukan proses pelajaran kelompok kecil. Yang ketiga mengenai syarat melakukan proses pelajaran kelompok kecil. Dan yang keempat mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran kelompok kecil. Nah, semoga sedikit materi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila selama penyampaian materi saya ada salah kata, salah ucap atau salah perilaku, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.